Kawan-kawan kalau ke kos WB iki pasti tahu toko HP ini. Kawan-kawan kalau beli HP iki bisa cash atau menggunakan kredit. Nah, toko HP ini terlibat di dalam kasus pinjol secara online oleh kepolisian Hong Kong kan kawan. Nah, tebak iki toko HP merek apa? Silahkan komen. Jadi Hong Kong kui melakukan penggerebekan pada tanggal 24 sampai dengan 25 November dan di situ tertangkaplah sebanyak 46 orang termasuk juga para staf-staf dari toko HP. Hayo kontrak kerja siapa yang masih ditahan di tempat para sindikat mafia pinjol? Hayo ngaku mbak-mbak sopo sing pinjem ning pinjol iki? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya gimana kabarnya ini hari sehat? Semoga bapak semuanya sehat selalu di perantauan kita. Amin. Semoga bapak semuanya terhindar dari mara bahaya dan semoga bapak semuanya dipermudah segala urusan sampean kita. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari saya pribadi buat sampean semuanya yang selalu mensupport channel iki. Semoga sampean iki terhindar dari bentuk kejahatan di sekitar sampean mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus dan iki viral di TV lokal juga. Oke, kita memulai kasusnya. Jadi cerita nih tanggal 24 sampai dengan 25 November 2024 kepolisian Hong Kong melakukan penggerebekan pemutihan secara besar-besaran situs online mbak. Dari situs online tersebut mereka mendapati di mana lokasi mereka sehingga mereka tertangkap secara rombongan mbak. Jadi foto di depan tadi tertangkapnya para sindikat pinjol atau pinjaman uang secara online dengan bunga yang sangat tinggi, yaitu 100% sampai dengan 400%. Karena biasa karo legal kui cuman 48%, kalau enggak 42%an mbak, kui karo legal atau sah. Tapi karena mereka kui tidak mengantongi izin dan menerapkan bunga yang sangat tinggi, itu kenapa mereka disebut sebagai pinjol uang secara ilegal di negara Hong Kong. Jadi mereka telah mempersiapkan ada 4 situs ilegal dan nama dari situs ilegal mereka kui mendekati atau hampir sama dengan situs-situs pinjaman online yang resmi atau bahkan bank-bank yang resmi. Iki hampir sama mbak namanya. Contoh HSBC itu cuman HSCC. Jadi itu hampir sama mbak. Nah, kegunaan dari kesamaan dengan bank secara ilegal atau pinjol legal kui fungsinya agar sampean kui tidak mengetahui bahwa mereka kui tidak sah di negara Hong Kong, sehingga banyak korbannya bahkan sampai mencapai 6 ribuan korban lebih mbak. Oke. Nah, bagaimana sih mereka memulai dari sistem pinjol ini? Jadi ketika sampean kui sedang liburan di taman, entah itu di Kos WB, Sentral, kemudian Seribu Bidadari, atau mungkin di Mevu, sampean tuh didatangi oleh para kelompok sindikat-sindikat itu. Mereka kui menjelaskan bahwa kami iki menyediakan pinjaman uang secara online. Kalau sampean setuju, maka sampean langsung dikasih tahu link. Tapi kalau sampean nggak mau susah payah, sampean pasti akan diarahkan oleh para sindikat-sindikat ini. Contoh sampean akan dibantu untuk daftar mbak.
Jadi sama sudah tahu link nih. Kemudian minggu depannya sama membawa persyaratan untuk pinjol uang secara online tadi. Pertama adalah kontrak kerja secara sah. Kontrak kerja nih sampean ku jadi jaminan. Kemudian paspor, kemudian nomor kontak nah sampean dan nomor kontak majikan Anda, bahkan ada yang foto majikan Anda. Kenapa kok foto majikan Anda? Jika sewaktu-waktu sampean kui tidak membayar atau ketika sewaktu-waktu sampean ku melarikan diri, maka majikan yang bakal dikejar, Mbak. Majikan yang bakal diteror dan majikan yang bakal diancam. Pengancaman kui tidak hanya mau didatangi ke rumah majikan, tapi juga majikan Anda kui dikirimi foto-foto yang gak ada baju. Jadi persyaratan salah satu foto majikan kui fotonya diedit seolah-olah majikan tidak memakai baju, kemudian disebar, Mbak. Jadi itu kenapa sampean kui tidak hanya merugikan sampean sendiri, tapi juga majikan Anda kui sangat dirugikan di dalam kasus ini. Sampean sudah memakai data-data dia, tapi ujung-ujungnya majikan juga kena kasus pemerasan ini kan kawan. Dan channel ini dulu sudah pernah membahas. Jadi kasus tentang masalah pinjol uang online yang ilegal ini sudah terjadi 2 kali. Dulu yang pertama mereka sudah ditangkap, kemudian yang kedua baru-baru ini. Dan kui total dari korban nih nggak main-main, 6.000 lebih kan kawan. Dipastikan ada salah satu teman kita atau pekerja migran asal Indonesia yang menjadi korban, karena rata-rata mbak-mbak ketika kebelet untuk membayar bank rentenir, ketika ada rentenir lainnya yang meminjamkan secara mudah, pasti sampean tergiur, Mbak, tanpa sampean sadari sampean masuk ke perangkap mereka. Dan bunganya kuwi 100% sampai dengan 400%. Kok bisa tahu sih, Kak? Oke. Jadi kawan-kawan, iki ada korban. Korban ini memberitahu bagaimana sistem tentang peminjaman dan pembayarannya. Oke. Korban yang pertama, iki kan ketemu nih nenggene taman. Kemudian di situ dikasih tahu draft tentang peminjaman. Contoh sama kayak korban ini ya. Korban ini pinjem dengan nominal yang sedikit kan kawan, cuman 3.500 Hong Kong dolar atau sebesar 7 jutaan kan kawan. Nah setelah dia sepakat bawa persyaratan semuanya, dia cuman mendapatkan hasilnya dari pinjaman itu yang cair ya, yang cair cuman 1.000. Sampean sudah menandatangani 3.500, harusnya dapat 3.500, tapi cuman cair 1.000 saja kan kawan. Kok bisa cuman cair 1.000? Yang lainnya buat apa? Nah menurut mereka ada persyaratan yang harus kawan-kawan kui lakukan. Pertama, 3.500 tadi uangnya dipergunakan kui sebagian untuk biaya penanganan. Jadi kalau sampean kui menyuruh mereka untuk mendaftarkan, kui juga bayar kan kawan. Yang pertama, jadi sampean 3.500 dipotong biaya penanganan. Yang kedua, biaya muka kui juga dipotong dari peminjaman uang tadi kan kawan. Jadi lek sampean pinjam neng bank, kui pasti juga ada pembayaran di muka. Jadi sampean pinjam 1.000, nanti nggak utuh pinjaman 10.000, pasti nanti dipotong berapa gitu ya kan kawan. Nah sama seperti ini kan kawan, ini dipotong ya, itu disebut sebagai biaya pemotongan uang muka. Yang tiga yang paling parah adalah pemotongan dari biaya tersembunyi. Tidak dijelaskan ini pemotongan untuk apa saja. Intinya adalah pemotongan biaya yang tersembunyi kan kawan. Nah iki sampai totale 400% bungane kan kawan. Jadi wajar
ketika sampean pinjam 3.500 kuwi tersisa 1.000 pengembalian sampean. Jadi gila nggak? 3.500 sampai sudah tanda tangan cuman sisa 1.000. Itu sampean masih bilang oke dan sampean setuju? Gila pokoknya. Nah, ternyata 1.000 itu nggak hanya cukup kan kawan, sampean dipaksa untuk pinjam HP. Jadi sampean disuruh oleh para sindikat itu untuk pinjam HP di toko. Nah, iki toko yang berada di daerah Koswebe. Sampean pasti ingat iki toko apa? Nah, toko ini terlibat juga di dalam kerjasama dengan sindikat pinjol uang online tadi. Jadi mereka tuh bekerja sama. Itu kenapa toko ini juga kena grebek kawan-kawan. Tidak hanya HP yang harus kalian beli, jadi sekalian itu dipaksa untuk beli HP, tapi juga jam tangan yang harus kalian beli. Jadi dari 3.500 sampean kuwi dipaksa beli HP dengan harga 1.300. Kemudian total per bulan nih sampean kuwi harus membayar 2.942 dolar Hongkong kuwi sampai 4 bulan dengan total 11.780%. Kan kawan. Kuwi mending bunganya cuman 102%. Bagaimana kalau bunganya kuwi hampir 400 kan kawan, karena ada korban yang kedua kuwi ngaku dia mendapatkan bunga hampir 400% kan kawan. Yang parah adalah kasus yang kedua Mbak. Jadi Mbak Ekwi pinjem 5.000 ya, dan nanti dipotong pertama adalah biaya operasional, kemudian biaya yang tersembunyi, kemudian yang kedua dipotong biaya pembayaran uang muka tadi. Jadi dari 5.000 Mbak cuman sisa 1.950 dolar Hongkong. Bayang no Mbak, 5.000 loh sampean pinjam tanda tangan, tapi cuman mendapatkan sisanya 1.950 dolar Hongkong. Dan kemudian sampean per bulan kuwi disuruh membayar 6.015 dolar Hongkong kuwi sampai 3 bulan Mbak. Bayang no berapa? 18 ribuan. Terus sampean gajinya cuman 4.990. Terus kekurangannya sampean mau cari di mana, mau jualan apa, mau kerja apaan, karena sisanya kui kurang banyak Mbak. Dan sampean sudah tahu dikibulin, kenapa sampean mau dan kenapa sampean tanda tangan Mbak. Ya Allah Tuhanku, tolonglah, kenapa kok dunia kok semakin membodohkan kita. Itu sampean yang kebelet nggak punya duit, kebelet sampean kui kakean utang sehingga bingung bagaimana cara menutup hutang. Ya kui penyelesaian menurut Anda sampean hutang ke rentenir lainnya. Padahal dengan Anda nimbun hutang kui tidak menyelesaikan masalah. Please lah, jangan melakukan hal seperti itu dan jangan berpikir seperti itu Mbak. Akhirnya nanti majikan yang kena Mbak. Dari kasus Anda, sampean bingung nih bayar bagaimana. Akhirnya sampean nggak kerja fokus, kemudian sampean akhirnya kui bank suratnya masuk ke rumah majikan, akhirnya sampean di-interminate. Ketika sampean di-interminate, pihak dari rentenir itu melakukan pengancaman sama majikan sampean. Iki terbukti Mbak, ada salah satu dari korban kui nggak membayar, akhirnya majikannya yang diancam dikirimi foto yang nggak pakai busana untuk membayar peminjaman Anda. Yang pertama. Terus yang kedua, sampean pernah mendengar nggak kalau ada Mbak PL kui pinjem ke rentenir kan kawan, dan pinjemnya kui secara online seperti kasus ini. Tapi ketika waktunya membayar, Mbak Eki mangkir dan bulet banget kakean alasan. Dan ketika ditelepon oleh staf dari pinjol online ini,
dia tidak mengangkat kawan, sehingga terakhir kalinya si rentenir iki melakukan pengancaman kalau dia bakal mendatangi rumah majikan nih. Tapi Mbak iki gak percaya Mbak. Langsung besoknya para rentenir iki menyewa gangster bayaran kuwi untuk melakukan pelemparan cat di pintu besi milik majikan nih. Channel iki pernah membahas iki kasus yang kedua Mbak, gara-gara pinjol online tadi. Jadi ketika dia pinjol ini, akhirnya dampaknya majikan dan juga rumah majikan, sehingga majikan kuwi laporlah ke polisi kalau dia mendapatkan serangan oleh gangster. Perkaranya adalah CC-nya. Jadi kemarin minggu polisi ini juga telah menangkap 2 pengecer. Jadi 2 pengecer ini ditangkap di tempat kerjanya kan kawan. Dan di situ ternyata ada dokumen-dokumen tanda tangan dari peminjam sebanyak 1.500 peminjam uang. Dan kemudian total dari peminjaman uangnya itu sebesar 9 juta dolar Hongkong. Ini yang pertama, pengecer pertama. Sedangkan pengecer pertama yang pinjam kui berjumlah 5.000 orang dengan total peminjaman semuanya sebesar 30 juta dolar Hongkong. Dan mungkin pertanyaan kawan, dari mana mereka mendapatkan uang? Mereka itu ternyata mendapatkan uang dari pencucian uang. Jadi pencucian uang itu juga mereka operasikan untuk kejahatan peminjaman uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang paling parahnya lagi, mereka juga melakukan kerjasama ke sebuah toko HP. Jadi iki hasil kejahatan digunakan untuk kejahatan, bekerja sama dengan orang yang punya kejahatan juga. Jadi ini sistematis menurut aku, dan kemudian menurut aku juga ini adalah kelompok-kelompok yang sengaja banget mereka ini melakukan sindikat-sindikat terorganisir, dan ternyata banyak juga nih mafia-mafia di dalamnya. Semoga sampean semuanya nggak tergiur Mbak. Jadi sekali lagi, sampean jangan terlalu seneng kalau sampean liburku dideketi oleh pria ataupun wanita untuk menawarkan pinjaman. Katanya nggak ada bunga lah, inilah pesatan muda bla bla bla. Please jangan tergiur dan jangan mudah Anda dirayu. Mending suruh dia pergi atau sampean yang pergi. Jangan terlalu banyak cakap dengan orang-orang asing seperti mereka, karena sampean tidak tahu apakah mereka menggunakan murni perkataan mereka atau mereka ada sesuatu hal mistis di dalamnya. Karena rata-rata mereka juga orang-orang Cina yang mistisnya juga kental. Jadi mending sampean diem atau pergi atau menyuruh mereka pergi. Jangan dengarkan omongan mereka. Sekalipun Anda punya hutang di mana-mana, semakin sampean pinjam ke rentenir bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Itu aja informasinya. Jika ada tambahan informasi, nanti bakal saya kasih tahu lagi ke semuanya. Semoga bermanfaat. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.